Selamat pagi para sahabat sekalian. Selamat menjalani pagi yang cerah ini. Terutama bagi para pensiunan yang pada umumnya mempunyai waktu banyak, lebih banyak istirahat karena kita sudah cukup umur, sudah di atas 60, apalagi sudah 70, dianjurkan untuk banyak istirahat. Tapi juga katanya sekarang lebih bagus kalau kena matahari seperti ini. Beberapa teman bertanya kepada saya, mengapa instalasi hidroponik saya ada yang datar semacam ini, ya. Ini agak-agak rakit apung gitu ya, agak-agak rakit apung ya. Tapi juga ada yang tegak lurus seperti ini, tegak 90 derajat ya. Ini ada di kanan, ada di kiri. Jawaban saya sederhana, ya. Ya, karena lahan saya sangat sempit dan saya pengen punya tanaman yang banyak, sehingga bagian-bagian yang bisa datar saya tanamin datar, yang tidak bisa datar saya coba untuk bikin vertikal, tegak lurus ya. Kita ambil contoh ini misalnya. Ini tembok tetangga, ya, saya punya sampai sini ya. Ini tembok tetangga ya. Lalu kalau ini saya tanemin satu baris ya, maka sepanjang ini kira-kira 12 meter ini kira-kira cuman muat mungkin 60 titik lubang, 60 batang. Tapi kalau saya bikin vertikal 1 2 3 4 5 ya, 5 ini 6 yang di bawah ini sebenarnya hanya untuk buangan, 1 2 3 4 5. Maka ini sepanjang ini bisa 5 kali 60 bisa 300 titik tanam. Kalau dibikin jaraknya dekat-dekat seperti ini dekat banget nih ya. Oh, ini agak kering. Jaraknya dekat seperti ini bisa 2 kali lipat ya. 2 kali lipat. Tapi memang tergantung dari tanaman yang kita bikin, mau kita tanam. Kalau tanamannya sawi ya jangan terlalu berdekatan, tapi kalau bayam atau kangkung bisa lebih dekat, mungkin jarak 10 cm, 10 cm, 7,5 cm sudah oke ya. Jadi mengapa dibikin vertikal adalah karena pengen mendapatkan tanaman yang banyak meskipun lahannya sempit ya. Jadi kalau ini 1 2 3 4 5 6 ya, ini katakan 6 baris. Lah, satu baris ini kalau dibikin vertikal bisa 4 atau 5 kali. 1 2 3 4 5 ya. Tetapi juga tidak ekstrim seperti itu, karena kalau semua dibikin baris ke atas dengan jarak seperti ini juga kurang bagus. Hanya hitung-hitungan. Memang yang vertikal itu pada umumnya dilakukan karena lahan terbatas. Saya ambil contoh seperti ini ya. Ambil contoh ini ya. Ini ada tiang. Sebenarnya tiang ini awalnya untuk memasang plastik di atas ya. Jadi lalu saya tanami 1 2 3 4 5 ya, 5 baris. Matahari itu akan dapat dari sana nih. Matahari terus ya. Nah, ini semua pagi hari sampai jam 11, kira-kira jam 11 ya, kena sinar matahari pagi. Tetapi kalau udah siang, ini yang di bawahnya ini akan ketutup oleh yang di atasnya. Ini nanti akan nutupi yang di bawahnya, ketutupan dan sebagainya. Jadi tidak maksimal, tetapi lumayan. Jadi untuk kita yang sekedar hobi, lihat ini rangkaian yang vertikal ini cukup bagus ya, cukup banyak tanaman yang bisa kita tanam. Maksimal atau tidak, ya itu relatif lah ya, mungkin kurang maksimal. Karena ini nanti kalau sudah daunnya lebat, ngerembuyung gitu ya, apa itu, daunnya lebat akan nutupi di bawahnya. Tetapi masih dapat dari sana ya, pagi hari ya. Nanti kalau sudah ketutupan sebentar, sini matahari agak di barat sana akan kebagian matahari juga ya. Berbeda dengan yang di tembok ini ya, ya. Tanaman ini hanya dapat matahari pagi sampai jam berapa ya, mungkin sampai katakan jam 11 ya. Nah, setelah matahari tegak lurus di atas sana, ngeliwang bergeser ke barat mataharinya, maka ini sudah tidak dapat matahari lagi ya. Jadi
pada umumnya rangkaian tegak lurus yang ada, rangkaian tegak yang ada di sini ini lebih bagus hasilnya dibandingkan tegak yang ada di sini. Karena apa? Yang di sebelah kanan saya ini dapat sinar matahari dari pagi sampai siang sore, mungkin jam 2, jam 3 gitu ya. Hanya terhalang sebentar ketika matahari tegak lurus di atasnya ya. Sedang di sini hanya sampai jam 11, jam 12, mungkin kurang ya. Setelah itu tidak kena matahari sama sekali ya. Hasilnya bagus gak? Ya lumayan lah, lumayan ya, lumayan. Jadi hitung-hitungannya hanya ketika lahan itu sedikit, kita mau nanam banyak. Nah, lalu ada beberapa teman yang mempunyai ya, ide ya. Bagaimana Pak kalau saya tanam di pagar? Ya, di pagar itu ditanam kayak begini. Ya bagus juga, bagus. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pagarnya tampak hijau. Sudah pagarnya tampak hijau bagus. Juga setiap bulan kita bisa panen panen sawi, panen kangkung, panen bayam dan sebagainya. Lumayan. Jadi kesimpulan saya, untuk urusan dengan lahan kita mempunyai, setahu saya ya, ada 3 macam instalasi yang bisa kita pasang ya. 1, kalau lahannya luas banget ya sudah dibikin datar seperti ini, horizontal, datar semua, matahari leluasa. Yang kedua, ekstrim yang kedua seperti tadi, tegak lurus ya, vertikal, tegak lurus seperti ini ya. Hasilnya ya lumayan ya, tidak jelek-jelek amat ya. Lalu yang ketiga kita bikin semacam ini ya, kelihatan ya, semacam ini, jadi semacam huruf A. Nah, semacam huruf A. Nah, dengan huruf A itu maka lalu bisa dibikin jalur kiri kanan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jika datar lahannya, jika dibikin datar mungkin hanya bisa muat sebut saja 8. Tapi kalau dibikin semacam huruf A ini mungkin bisa 12. Nah, itu kira-kira penggunaan lahan terbatas yang kita punya, disesuaikan kemauan kita apa ya. Jadi jangan khawatir kita tidak punya lahan yang luas lalu nggak bisa nanam sawi, nggak bisa nanam kangkung. Bisa, tergantung kita saja maunya seperti apa, memanfaatkan lahan yang sempit tetapi bisa menghasilkan tanaman yang berguna untuk kebutuhan kita sehari-hari ya. Ya senang saja kalau kita bisa nanam lalu bisa bikin pecel, bisa bikin gado-gado, senang aja. Wah, ini hasil tanaman sendiri ya, rasanya lebih enak dibandingkan kita beli di pasar gitu. Jadi demikian para sahabat, saya sudah sharingkan tentang mengapa saya mempunyai instalasi yang datar semacam ini, lalu punya instalasi yang vertikal semacam ini. Sebabnya karena itu, sebabnya karena lahan terbatas, mau mencoba memanfaatkan. Seandainya saya punya lahan yang luas, saya tentu akan memilih yang datar semacam ini karena matahari lebih leluasa menyinari daun dan batang yang membutuhkan matahari itu ya. Demikian para sahabat sekalian, sharing saya pagi ini. Kalau tidak sempurna, saya mohon maaf ya, ini sekedar sharing saja. Mungkin nanti akan ada masukan, oh begini Pak, saya dengan senang hati akan mendengarkannya. Mudah-mudahan dengan cara begitu kita bisa semakin bertumbuh dalam berhidroponik. Selamat pagi, terima kasih, salam sehat, salam segar, salam hijau. Saya Karjono, pensiunan 71 tahun. Terima kasih.